Pemirsa, publik digegerkan dengan mega korupsi yang dibongkar Kejaksaan Agung terkait tata kelola minyak mentah di anak usaha Pertamina, yakni Pertamina Patraniaga. Publik kian tercengang saat mengetahui ada dugaan pengoplosan BBM RON 90 atau Pertalite menjadi BBM RON 92 atau Pertamax. Meski PT Pertamina tegas membantah melakukan pengoplosan, lalu benarkah masyarakat sebagai konsumen berhak untuk meminta ganti rugi? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kejaksaan Agung berhasil membongkar modus licik dugaan pengoplosan bahan bakar minyak BBM bersubsidi Pertalite menjadi Pertamax. Hal itu diketahui setelah Kejagung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Sihaan dan 6 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero periode 2018-2023 yang ditaksir merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Adapun modus korupsi yang dilakukan yakni dengan sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri bahkan menolak produksi minyak mentah dalam negeri oleh kontraktor dengan alasan tidak sesuai spesifikasi kilang minyak, serta mengimpor minyak dengan pemufakatan jahat antara penyelenggara negara dengan daftar mitra usaha terseleksi alias broker. Kejagung menjelaskan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan melakukan pembelian atau pembayaran untuk Research Octane Number atau RON 92, padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah. Sebagai informasi, RON 90 adalah jenis oktan paling banyak digunakan pada BBM jenis Pertalite, sedangkan RON 92 ada pada BBM Pertamax. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh Tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI menilai jika benar PT Pertamina melakukan pengoplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax, maka artinya konsumen Indonesia telah ditipu oleh produk BBM yang tidak berkualitas ataupun kualitasnya disiasati. Karenanya masyarakat yang merasa dirugikan berhak meminta ganti rugi. Dengan konsumen, ini konsumen ditipu oleh produk BBM yang tidak berkualitas atau kualitasnya disiasati. Pertalite jadi Pertamax sekualitas Pertalite. Nah, oleh karena itu bebannya adalah pada Pertalite-nya, karena di sana ada subsidi, alokasi subsidi negara yang semakin besar. Kita bisa lihat secara data statistik, import migas itu dari tahun ke tahun, hampir 3 tahun terakhir itu terus meningkat. Nah, oleh karena itu posisi ini rentan untuk menjadi tadi yang disebutkan bahwa terjadi permainan fee yang kemudian membebani dari sisi harga, penetapan harga produk pokok produksinya ke harga jual konsumen. Yang paling bisa mencari tahu kesalahannya adalah Kementerian SDM, karena setting price-nya, penetapan harganya termasuk spesifikasi produk Pertalite pertama itu ditentukan oleh Kementerian SDM, dalam hal ini Dirjen Migas. Nah, oleh karena itu konsumen dalam posisi seperti ini berhak melakukan aksi kepada Pertamina. Terkait kasus hukum yang menjerat Dirut Rifa Sihaan yang berujung pada dugaan pengoplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax, PT Pertamina Persero membantah pihaknya melakukan pengoplosan. Pasalnya formula pada RON 90 dan RON 92 tidak bisa diubah. Pertamina pun menjamin Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan. Kami jelaskan bahwa secara teknis
Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Jadi tidak betul bahwa untuk Pertamax ini adalah produk oplosan, karena kita tidak melakukan hal tersebut. Dan tadi juga kami jelaskan bahwa di terminal-terminal storage di Pertamina Patraniaga tidak terdapat fasilitas blending untuk produk gasolin. Yang ada adalah fasilitas penambahan aditif dan pewarna. Nah, ini menjadi salah satu hal yang ingin kami konfirmasi. Dan di dalam pelayanan kepada masyarakat ini, Pertamina dan badan usaha lain itu diawasi oleh pemerintah. Baik secara distribusi diawasi oleh BPH Migas, secara kualitas juga diawasi oleh Migas. Dan itu dilakukan sampling secara rutin oleh pihak independen. Sementara itu, analis ekonomi Ihsanuddin Nursi mengatakan proses pengoplosan BBM tidak sama dengan proses pencampuran atau blending. Menurut Ihsanuddin Nursi, proses blending BBM tidak mungkin dilakukan di Patraniaga, tetapi mungkin saja dilakukan di kilang minyak. Kejagung pun disarankan tidak terjebak dengan terminologi dan hal teknik. Jadi kalau ceritanya di Patraniaga memang tidak tepat. Yang kedua, antara blending dengan oplosan terminologinya beda. Blending itu memang pencampuran. Kalau dioplos itu seolah-olah ada sesuatu yang dimanipulasi di dalamnya. Nah, terminologi hukumnya kita perbaiki dulu tentang pengertian blending dan oplosan. Baru kita bisa lihat problematik apakah memang dioplos atau memang dalam teknologi direwatnya dibuktikan pada kilang terjadi seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan masuk ke teknikal dulu problematiknya. Problematiknya adalah seperti yang saya sebut berkali-kali dan kemarin malam di Metro. Mari kita lihat bagaimana proses pengadaan dalam negeri, proses pengadaan luar negeri, dan proses ekspornya. Ini yang saya strukturkan sejak awal, sejak puluhan tahun lalu di Metro TV, betapa pentingnya transparansi atas harga ekspor dan harga impor, terutama ketika kita masuk kilang di Indonesia, supaya spek teknologinya cocok. Nah, ini mencakut soal bagaimana sesungguhnya berapa harga per liter, saya sebutnya sebagai biaya pokok produksi. Nah, kejaksaan kalau tidak mau kejebak dalam pengertian teknik yang seperti itu, masuk dulu ke persoalan bagaimana sesungguhnya Pertamina Kilang mendapatkan bahan dari luar, ekspor, dari impor, lalu kemudian mereka memprosesnya. Nah, dari situ kelihatan sebenarnya masukannya berapa. Yang kedua, ketika kilang bicara memproses, maka ketahuan sebenarnya siapa yang main. Pengadaannya seperti apa. Nah, dalam konstruksi international trading, perdagangan internasional, biasanya soal-soal fee kayak gini, ini bisa dianggap sebagai hal biasa atau tidak biasa. Nah, ini terjemahkan dulu. Dan berikutnya adalah soal prosedural, bagaimana bisa dibeli perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan pengadaan selama 5 tahun tanpa berubah. Nah, di situ artinya, baik Pertamina Kilang maupun Pertamina yang namanya Patraniaga atau shipping, itu harus dibongkar di situ. Kalau tiga Pertamina ini terkena, maka pasti terkena induknya. Logikanya begitu larinya. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero periode 2018-2023 yang menjerat Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Sihaan dan 6 orang lainnya diharapkan bisa menjadi pintu masuk membongkar dalang. Pasalnya kerugian dalam kasus ini berpotensi lebih besar daripada 193,7 triliun rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.